Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrom Rifai dari kelas 2D semester 2, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat vlog ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku kumpulan cerpen berjudul Mata yang Enak Dipandang karya Ahmad Tohari. Sebelum kita masuk ke review, lebih dahulu saya akan membacakan identitas buku yang akan saya udah tersebut. Buku ini berjudul Mata yang Enak Dipandang, merupakan buku kumpulan cerpen karya Ahmad Tohari yang terbit pertama kali pada tahun 2013. Penerbitnya adalah PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini memiliki tebal 216 halaman dan di dalamnya memuat 15 judul cerpen. 15 judul cerpen tersebut antara lain yang pertama Mata yang Enak Dipandang, yang kedua Bila Jebris Ada di Rumah Kami, yang ketiga Penipu Keempat, yang keempat Daruan, yang kelima Warung Penajem, yang keenam Paman Dablo Merobek Layang-Layang, yang ketujuh Kang Sarpin Minta Dikebiri, yang kedelapan Akhirnya Karsim Menyeberang Jalan, yang kesembilan Sayur Blek Ketupuk, kemudian yang 10 Rusmi Ingin Pulang, yang ke-11 Dawir Turah dan Totol, kemudian cerpen yang ke-12 berjudul Harta Gantungan, yang ke-13 Pemandangan Perut, yang ke-14 Salam dari Penyangga Langit, dan yang terakhir Bulan Kuning Sudah Tenggelam. Oke, kita langsung saja masuk ke cerpen pertama yang akan saya bahas. Cerpen pertama yang akan saya bahas berjudul Mata yang Enak Dipandang. Cerpen ini merupakan cerpen pertama dalam buku ini, dan judul cerpen ini juga digunakan sebagai judul buku. Cerpen ini memuat kisah seorang pengemis yang memiliki keterbatasan penglihatan. Jadi menceritakan tentang seorang pengemis yang buta, di mana tokoh utamanya adalah Mitra sebagai tokoh utama, sedangkan Tarsa sebagai tokoh pendukung. Jadi diceritakan dalam cerpen ini, Mitra ini adalah seorang pengemis yang buta. Di kesehariannya dia selalu didampingi oleh Tarsa sebagai temannya yang setiap hari selalu menuntunnya gitu, menuntun kemanapun Mitra pergi gitu. Karakter Mitra, dia adalah mempunyai karakter yang pantang menyerah, dan dalam kesehariannya dia selalu dimanfaatkan oleh Tarsa, penuntunnya, untuk bisa mendapatkan pundi-pundi uang. Alur yang digunakan dalam cerpen Mata yang Enak Dipandang ini adalah alur progresif atau maju. Untuk tahapan-tahapannya dimulai dari orientasi. Orientasi ini terjadi ketika Mitra tengah berada di sebuah trotoar, di sebuah jalan depan stasiun. Di bawah matahari yang terik sekitar pukul 12 siang, si Mitra ditinggalkan sendirian oleh Tarsa di tempat itu untuk mengemis. Kemudian disitulah terjadi perselisihan antara kedua tokoh tersebut. Si Tarsa mengancam Mitra bahwa dia tidak akan membawanya ke tempat yang lebih teduh jika si Mitra ini tidak mampu memberinya sebatang rokok. Dari situlah mulai diketahui bahwa memang Tarsa ini memiliki watak yang suka memanfaatkan orang lain. Kemudian konflik terjadi ketika mereka beranjak sampai ke sebuah stasiun kereta. Ketika kereta kelas utama datang atau kelas 1 datang, disitulah mulai muncul konflik antara kedua tokoh tersebut. Si Tarsa, si penuntun Mitra yang kemanapun Mitra pergi selalu dituntun oleh Tarsa, dia menyuruh Mitra untuk masuk ke kereta kelas 1. Namun Mitra menolaknya, karena Mitra beranggapan bahwa di kereta kelas 1 dia tidak akan mampu mengemis dan mendapatkan uang, karena di dalam kereta tersebut tidak ada satupun mata yang enak dipandang. Dan Mitra punya satu persepsi bahwa
untuk bisa mendapatkan uang yang banyak, untuk bisa mengemis dan bisa mendapatkan uang yang banyak, hanya bisa diperoleh ketika ia masuk ke kereta kelas 3, bukan di kereta kelas utama atau kereta kelas 1 gitu. Jadi disitulah mulai terjadi konflik antara kedua tokoh tersebut, antara Mitra dan Tarsa. Di sisi lain Tarsa menganggap bahwa setiap kereta punya kesempatan yang sama untuk bisa menghasilkan uang. Namun di sisi lain si Mitra beranggapan bahwa dia akan mendapatkan uang yang banyak ketika ia berhasil masuk ke kereta kelas 3. Dan kereta kelas 3 baru akan masuk 3 jam berselang. Dan akhirnya Tarsa pun menuruti kemauan si Mitra untuk menunggu kedatangan kereta kelas 3. Namun ketika kereta kelas 3 itu sudah datang stasiun tersebut, apa yang terjadi? Mitra tiba-tiba tak sadarkan diri. Gaya bahasa yang digunakan Ahmad Tohari dalam cerpen Mata yang Enak Dipandang ini terbilang sangat sederhana. Dia tidak terlalu banyak menggunakan gaya bahasa yang rumit dan menyulitkan pembaca. Gaya bahasanya sederhana dan mudah dipahami, dan ketika si pengarang ini mendeskripsikan suatu keadaan, dia selalu menyelipkan unsur-unsur fenomena alam gitu. Jadi apa yang dia sampaikan benar-benar terasa hidup dan sampai di pembaca secara baik. Oke, kita langsung masuk ke cerpen yang kedua yang akan kita bahas. Cerpen ini berjudul Warung Penajem. Cerpen ini cukup berkesan ketika saya membacanya, karena dilihat dari judulnya aja sudah membuat saya cukup tertarik. Warung penajem. Penajem itu kan artinya syarat yang harus diberikan kepada dukun agar suatu upaya mistisnya dapat berhasil. Dan syarat itu bisa berupa ayam cemani, bisa berupa uang, dan bisa berupa tubuh dari pasien itu sendiri. Tokoh dalam cerpen ini yang pertama adalah Kartawi. Dia seorang petani. Kemudian dia punya istri namanya Jum. Dia adalah orang yang mempunyai warung. Dan tokoh yang ketiga adalah Pak Koyor. Dia adalah seorang dukun, atau dalam istilah Jawanya disebut kami tua. Alur yang digunakan dalam cerpen ini yaitu alur maju, progresif, jadi cukup mudah untuk dipahami oleh pembaca. Untuk tahapan-tahapannya, yang pertama dimulai dari orientasi, bermula ketika Kartawi ini tengah berada di sawah. Kemudian Kartawi ini teringat oleh selentingan yang disampaikan oleh para tetangganya yang menyebutkan bahwa istrinya yaitu Jum telah mendatangi Pak Koyor. Dia adalah seorang kami tua yang tadi sudah disebutkan, untuk memberikan sebuah penajem demi melakukan penglaris terhadap warungnya gitu. Konflik muncul ketika Kartawi ini sampai di rumahnya dan benar untuk melakukan klarifikasi terhadap istrinya terkait apakah benar bahwa si Jum ini benar-benar telah melakukan memberikan sebuah penajem terhadap Pak Koyor. Karena menurut selentingan dari tetangganya, penajem yang telah diberikan oleh Kartawi ini berupa dirinya sendiri gitu. Dia memberikan tubuh si Jum ini sendiri kepada si Pak Koyor demi penglaris dagangannya. Untuk gaya bahasa yang digunakan oleh Ahmad Tohari masih sama seperti cerpen-cerpen sebelumnya. Gaya bahasanya sederhana gitu. Dan ketika dia mendeskripsikan, dia selalu menyelipkan unsur-unsur alam di dalamnya. Misalkan ketika ia menggambarkan ketika Kartawi tengah berada di sawah, ketika ia tengah mencangkul, Ahmad Tohari benar-benar bisa mendeskripsikan, menceritakan kejadian-kejadian itu dengan secara baik, dengan melibatkan unsur-unsur alam di dalamnya, sehingga cerita terasa lebih hidup. Untuk amanat atau nilai moral sendiri yang bisa kita ambil dari cerpen ini, mungkin bahwa untuk bisa mencapai segala sesuatu memang dibutuhkan usaha. Segala sesuatu yang serba instan pasti akan menimbulkan segala problema. Ketika Jum memutuskan untuk melakukan penglaris dan menemui Pak Koyor dan memberikan sebuah penajem, justru itulah yang menjadi puncak dari keretakan rumah tangganya gitu. Jadi barangkali
garis besar dari amanat yang bisa diambil dari cerpen tersebut seperti itu. Oke, langsung kita masuk ke cerpen ketiga yang akan saya bahas. Cerpen ini bisa dibilang adalah cerpen yang paling ngena gitu ketika saya membacanya. Judulnya adalah Akhirnya Karsim Menyeberang Jalan. Tokoh utama dalam cerpen ini adalah Karsim sendiri. Dia adalah seorang petani yang berusaha untuk menyeberang jalan. Karsim ini diceritakan dia mempunyai sepetak lahan di seberang jalan, dan di suatu pagi dia berusaha untuk menyeberangi jalan tersebut. Latar waktu yang digunakan dalam cerpen ini adalah pertama pagi hari. Jadi di suatu pagi Karsim ini hendak menuju ke lahan yang ia punya. Dan untuk menuju ke lahan yang ia punya, dia harus menyeberangi sebuah jalan, di mana jalan itu sedang ramai-ramainya karena sedang musim mudik. Jadi diceritakan dalam cerpen tersebut kejadiannya adalah 3 hari sebelum Lebaran. Upaya Karsim untuk menyeberang jalan itu tidak berhasil. Justru malah ketika ia memutuskan untuk tetap menyeberang jalan tersebut, ketika jalan tersebut benar-benar sedang ramai dan para pengguna jalan itu benar-benar angkuh, tidak memberikan kesempatan untuk menyeberang, akhirnya Karsim tertabrak dan meninggal dunia. Bagian yang menyentuh dari cerpen ini adalah akhirnya Karsim berhasil menyeberang jalan ketika ia sudah jadi mayat. Jadi ketika dia sudah dalam keadaan meninggal dunia, ketika dia sudah digotong oleh keranda, dia mampu melewati jalan tersebut. Itu menurut saya bagian poin yang sangat menyentuh. Secara tidak langsung pengarang dalam hal ini Ahmad Dhohari ingin mengkritik tentang kehidupan kaum urban yang dia melakukan urbanisasi, namun ketika dia pulang dia begitu angkuh dengan gaya kekotaannya yang sedemikian rupa. Dan itu tergambar ketika si Karsim ini hendak menyeberang jalan, betapa angkuhnya, betapa dia tidak memberikan kesempatan kepada Karsim untuk menyeberang jalan. Kurang lebihnya seperti itu. Sampai pada akhirnya Karsim mampu menyeberang jalan, namun ketika Karsim sudah dalam keadaan menjadi seorang mayat dan dibawa oleh keranda. Dan akhirnya Karsim pun berhasil menyeberang jalan. Itu adalah salah satu cerpen yang menurut saya cukup sederhana namun menyentuh dan punya kesan yang sangat mendalam gitu. Berbeda dari dua cerpen sebelumnya yang saya bahas, cerpen Karsim akhirnya Karsim Menyeberang Jalan ini menggunakan alur campuran. Sedangkan sudut pandangnya masih tetap sudut pandang orang ketiga, namun gaya bahasanya masih tetap seperti cerpen-cerpen sebelumnya. Dia menggunakan gaya bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Secara keseluruhan, cerpen-cerpen yang diangkat oleh Ahmad Dhohari dalam buku Mata Yang Enak Dipandang ini memang dia mengangkat tentang kehidupan rakyat kecil. Dari 15 cerpen, 13 diantaranya dia menggunakan tokoh rakyat kecil atau rakyat menengah ke bawah. Sementara untuk dua cerpen berikutnya, dia memang sedikit berbeda. Dia menggunakan tokoh utamanya dari kalangan yang menengah ke atas atau bukan rakyat kecil. Sebelum saya membaca kumpulan cerpen Mata Yang Enak Dipandang ini, beberapa kali memang saya pernah membaca karya-karya Ahmad Dhohari yang lain, dan kebanyakan memang betul dia lebih sering mengangkat kehidupan rakyat kecil gitu. Ada beberapa faktor yang barangkali mungkin mendasari kenapa di karya-karya Ahmad Dhohari lebih mengangkat tentang kehidupan rakyat kecil. Pertama mungkin karena dia memang hidup di antara orang-orang rakyat kecil gitu. Ahmad Dhohari ini orang Banyumas, secara kebetulan secara sosial ekonominya tidak jauh berbeda dengan kota saya. Kota saya itu Purbalingga, dan Purbalingga dan Banyumas itu berdekatan, jadi secara keadaan sosial ekonominya tidak jauh berbeda dengan keadaan di kota saya gitu. Jadi ketika dia mendeskripsikan suatu cerita, dia mengangkat sebuah cerita yang bertemakan tentang kehidupan rakyat kecil, saya seperti langsung bisa menangkapnya gitu tanpa perlu berpikir terlalu lama, karena memang saya juga hidup di antara orang-orang tersebut gitu. Dan Ahmad Dhohari mampu menceritakannya secara baik dengan gaya bahasa yang sederhana
dengan gaya bahasa yang lugas dan mampu ditangkap oleh pembaca. Untuk kelebihan dari buku kumpulan cerpen Mata yang Enak Dipandang ini, menurut saya yang paling dominan adalah dari segi tema dan gaya bahasa. Kelebihannya adalah dari segi tema. Tema yang diangkat oleh Ahmad Tohari dalam cerpen ini adalah tema yang tema sosial, katakanlah begitu. Dan dalam topik-topik yang diangkat dalam ceritanya, dia lebih menekankan tentang kehidupan rakyat kecil. Jadi ketika kita membaca karya-karya beliau dalam buku ini, kita tidak hanya akan larut dalam cerita-cerita yang disampaikan, namun kita juga larut dalam keadaan sosial ekonomi yang sedang diceritakan oleh si Ahmad Tohari gitu. Jadi kita tidak hanya terkesima oleh ceritanya, namun kita juga akan belajar dari keadaan-keadaan sosial yang sedang diangkat oleh Ahmad Tohari gitu. Jadi kita bisa belajar banyak dari cerpen tersebut. Kemudian untuk dari segi gaya bahasanya itu sangat sederhana. Dan bagi pembaca pemula itu sangat direkomendasikan banget, karena dari cara penyampaiannya pembaca bisa benar-benar belajar dari beliau bagaimana cara mendeskripsikan suatu keadaan, menggambarkan suatu fenomena dengan kalimat yang baik gitu. Kurang lebihnya begitu. Oke, demikianlah review singkat mengenai buku kumpulan cerpen Mata yang Enak Dipandang karya Ahmad Tohari. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kritik serta saran sangat saya butuhkan. Silakan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.